Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 46 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, kesadaran Bailang pun mulai menghilang. Dan apakah Raja Agung benar-benar bangkit? Beralih di istana dinasti Tang, terlihat seorang prajurit melapor kepada kaisar. Ia berkata, "Lapor kepada kaisar, 30.000 elit penjaga pertahanan telah dikerahkan sesuai perintah. Pasukan dari kota Barak telah tiba satu demi satu dan terus datang lebih banyak lagi. Dan para penjaga di sekitar istana tak tertembus. Harap yakinlah kaisar dan semua menteri. Gerombolan monster yang membanjiri kota Chang'an untuk saat ini belum mendekat dan pasukan kita belum memasuki pertempuran." Salah satu tetua di situ berbisik kepada tetua lainnya kalau itu pasti sangat mengerikan jika di situ banyak raksasa, dan jika sang Raja Agung bangkit itu akan menjadi bencana. Tetua lainnya menjawab, "Bukannya mereka melindungi orang-orang?" Daun ajaib di situ lalu berkata, "Para monster yang datang tampaknya tidak berniat jahat, jenderal militer. Aku ingin tahu di antara mereka bagaimana pertarungannya saat ini." Jenderal di situ lalu berkata, "Secara garis besar, menurut mata-mata kita, mereka saat ini sedang berperang di jalanan, di atas kuil dan di atas rumah. Sedangkan para warga yang bersembunyi di dalam rumah umumnya aman. Tidak ada luka berat dan kabar kematian. Tampaknya ini adalah keajaiban." Sang kaisar pun lalu mengatakan kalau kekacauan yang terjadi ini disebabkan oleh Tan Sanzang. Ia lalu bertanya kepada daun ajaib, apakah ia tahu masalah ini? Daun ajaib lalu menjawab, "Ya, para monster itu dipanggil oleh Biksu Tong untuk menuju Chang'an." Kaisar pun bertanya, kenapa Biksu melakukan ini? Bukankah ini akan membuat orang-orang di kota Chang'an dalam bahaya besar? Daun ajaib lalu menjawab, "Aku pikir dia sedang mencoba untuk menghentikan upacara kebangkitan ini." Kaisar Tang pun lalu terlihat agak kesal dan berkata, "Kelompok era kebangkitan itu hanya menginginkan kita untuk patuh kepada hukum agung. Tapi kenapa reaksi Tan Sanzang sangat berlebihan?" Para tetua pun juga membenarkan hal itu. Guru daun ajaib pun lalu berkata, "Apakah benar-benar tidak ada masalah? Yang mulia, semua menteri, mohon izin. Pada dasarnya, setiap saat kita semua berperilaku sesuai moral dan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Adanya hukum agung, ditambah lagi mata Dajjal. Mereka selalu mengawasi kita semuanya. Intinya, mereka tidak memanusiakan manusia. Untuk waktu yang singkat kita mungkin melihatnya baik-baik saja, tetapi di belakangnya kita tidak tahu dan tak bisa memperkirakannya. Atas dasar itu, saudaraku Tan Sanzang menyadarinya. Bahkan dia telah mempertaruhkan langit di bawah panggilan besar kepada seluruh monster untuk berjuang bersama di kota ini." Mendengar hal itu, kaisar pun tampak terdiam. Sin kemudian beralih memperlihatkan tangan besi. Di situ ia berteriak, "Lengan modot, angin puyuh," teriaknya. Dan ternyata itu adalah sang monyet Akajiri. Kini ia pun bersiap menyerang dengan tangan besinya yang berputar-putar dengan kencang. Dan dawar, tangan anehnya kini menyapu beberapa zombie Dajjal. Para zombie itu pun jadi berserakan di mana-mana. Zombie yang telah tersungkur dan terluka parah pun berkata, "Raja Agung, Anda berjanji kepada kami untuk memberikan kekuatan." "Oh, itu benar yang mulia, Raja Agung. Musuh kami terlalu kuat." Dan tiba-tiba saja tubuh mereka yang tumbang pun kini seperti pulih kembali. Dan mereka pun bangkit kembali sambil berkata, "Hehe, aku sangat kagum dengan kekuatan yang tidak terbatas ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan kita. Hehe, benar-benar fantastis, sangat menakjubkan, kekuatan tak terbatas." Melihat hal itu, Akajiri pun tampak tersenyum dan tertantang. Ia pun berkata, "Orang-orang ini sepertinya sangat rumit, tapi ini sangat menyenangkan. Kekuatan tak terbatas. Tidak peduli kukalahkan berapa kali, tapi mereka tetap bisa berdiri ya." Tong Am yang saat ini juga sibuk mengajar para zombie pun berkata, "Mereka mempunyai kemampuan di luar nalar kita. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pertempuran ini akan kalah." Dan kini terlihat sebuah tongkat emas Rui memukul zombie Dajjal. Dan ternyata itu adalah Xiao Liu. Sambil mengamuk mengajar mereka, ia di situ berkata, "Terlalu kuat, tidak hanya satu tapi keseluruhan.
Semua zombie Dajjal ini mempunyai kekuatan yang tak terbatas dan tak bisa mati. Sepertinya bayi yang merapal mantra di dalam dinding itu. Aku merasa ada seseorang yang telah muncul. Apa itu? Dan kini terlihat Sun Wukong yang berteriak, "Jurus 1000 bayangan!" Tubuhnya pun kini menjadi sangat banyak. Wukong pun kini melesat dan akan mengeroyok Mr. PD. Mr. PD pun tampak tenang dan berkata, "Oh, jurus 1000 bayangan ya." Dan tang 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 tang. Mr. PD pun dengan tenangnya menangkis semua pukulan yang dilancarkan oleh ribuan tubuh Wukong. Dan sambil mengamati pergerakan Wukong, ia lalu berkata, "Percuma saja. Aku telah lama berada di dasar jurang neraka, bertugas menghakimi terpidana. Segala macam kelicikan dan semua trik dari para pendosa, aku bisa mematahkan semuanya." Dan tebasan penghakiman. Seketika ia pun mengeluarkan jurus tebasan andalannya dengan menutup matanya. "Hancurkan semua tubuh palsu ini. Tebasan pedang ini tak akan pernah meleset." Dan zing 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 zing, boom 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 boom. Tebasan yang banyak itu pun seketika menghancurkan semua tubuh kaki Bunsin milik Wukong. Tapi tampaknya Mr. PD pun dikejutkan sesuatu, karena dari balik asap ledakan kaki Bunsin Sun Wukong muncul tubuh Wukong asli yang melesat dengan kencang ke arahnya. "Apa yang kau katakan memang benar, tapi aku akan menghantammu dengan kepala ini. Rasakan ini." Dan dawar. Dengan sangat keras Wukong pun menyundul kepala Mr. PD. Hal itu memunculkan cipratan darah dan membuat Mr. PD pun terlempar dengan keras dan menghantam rumah hingga hancur. Sambil memegangi kepalanya, Wukong lalu berkata, "Aduh, lumayan sakit juga. Akhirnya aku bisa singkirkan dia." Wukong lalu menatap tajam ke arah bola segel dan berkata, "Kurang ajar, aku harus cepat." Dan seketika Wukong pun merubah wujudnya menjadi jiwa monyet raksasa. Ia pun segera melompat ke atas bola hitam itu. "Bola segel ini harus kuhancurkan secepatnya," ucapnya. Ia pun kini mengangkat kedua tinjunya sambil berkata, "Pukulan King Kong." Iya, dan dawar. Ia lalu mengangkat tinjunya lagi dan dawar. Wukong pun kini dengan brutalnya memukuli bola segel hitam itu, membuat bola hitam itu pun kini menjadi retak. Ia lalu mengangkat kedua lengannya lagi tinggi-tinggi dan jeleng. Dengan sekuat tenaga Wukong pun menggeprek bola hitam itu. Hal itu membuat bola hitam itu pun mulai hancur, membuat semua orang pun kini menjadi terkejut. Dan kini semuanya pun tampak menoleh ke arah bola hitam itu. "Sun Wukong," ucap Nyomoren. Tong Am pun berkata, "Apakah pesona bola hitam itu benar-benar hancur?" Dan terlihat beberapa pecahan bola hitam itu pun melayang ke arah mereka. Mereka semua kini tampak memperhatikan dan penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjaga besi pun berkata, "Beliau telah datang." Dan Biksu Tong berkata, "Bailang." Dan tak disangka, dari dalam bola hitam yang sudah pecah itu terlihat Bailang dengan jiwa baru, dengan rambut yang berwarna pirang. Terlihat juga Raja Busan pun akan memakaikan jubah hitam kepadanya. Sinyonya di situ berkata, "Tuan, apakah Anda mampu beradaptasi dengan tubuh ini? Mengingat ini adalah tubuh asing, dan tubuh ini sama sekali tubuh yang tidak dikenal. Tubuh itu berasal dari monster, dan sayang sekali itu malah dipakai buat Anda." Raja Busan di situ berkata bahwa apakah tubuh itu setara dengan kelahiran Raja Agung. Raja Agung pun lalu berkata, Tidak apa-apa." Dan sambil memakai jubah hitamnya ia berkata, "Aku menyukai tubuh ini. Inilah yang kurindukan sejak lama sekali. Terima kasih." Dan inilah sang Raja Agung dari dasar alam baka yang saat ini memakai tubuh Bailang, guys. Sun Wukong yang telah berhasil menghancurkan pesona segel bola hitam pun kini sudah menapakkan kakinya di depan Raja Agung. Ia pun lalu berlari mendekat kepada Raja Agung. Dan seketika Wukong pun mengaum dengan sangat kencang tepat di depan wajah Raja Agung. Akan tetapi auman yang dahsyat itu tidak membuat Raja Agung gentar sedikit pun. Bahkan tubuhnya pun tak bergeser sama sekali. Raja Agung dengan tenang di situ berkata, "Sun Wukong ya, kamu yang pernah berbicara denganku saat aku mengambil alih telepon genggam dari Ji Kuan-yin saat setelah aku membunuhnya." Wukong pun tampak memperhatikan tubuh Raja Agung dan berkata, "Kamu terlihat mirip seperti Bailang, tapi sekarang aku tidak bisa merasakannya. Bailang, di mana dia?" Raja Agung pun menjawab, "Dia telah hilang untuk selamanya." Wukong pun jadi terdiam
Dan sambil kedua jarinya menunjuk ke kepala, Raja Agung lalu berkata lagi, "Kesadaranku telah melampaui dunia, dan saat masuk ke dalam tubuh ini sudah tidak ada jiwa yang lain, yaitu kosong. Apa yang kamu cari dan yang kau sebut Bailang itu, jiwanya kini sudah hancur. Aku tidak akan keberatan membiarkannya bertemu denganmu jika aku bisa menemukannya. Tapi nyatanya dia sudah pergi. Jadi, apakah ada hal lain yang bisa kubantu?" Penjelasan dari Raja Agung itu membuat Wukong pun langsung geram dan berkata, "Brengsek!" Ia pun lalu melompat dan akan mengajar Raja Agung. "Iya, mak grep." Tiba-tiba saja tangan raksasa Wukong pun ditahan oleh sebuah jaring listrik merah, membuat Wukong pun kini tak bisa bergerak. Raja Agung pun di situ berkata, "Aku suka rasionalitas, hukum dan peradaban. Jadi aku tidak terlalu suka monster, karena kalian selalu menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk semua masalah. Karena menurutku kekerasan itu sangat menjijikkan." Raja Agung pun lalu mengeluarkan lebih banyak lagi jaring listrik merah dari matanya, dan makdawar. Hal itu membuat Wukong langsung terpental. Seketika tubuhnya pun berubah menjadi kecil lagi dan terseret jauh ke belakang. Wukong pun kini memandangi Raja Agung dan berkata dalam hati, "Orang ini sangat kuat, pukulanku tak bisa menyentuhnya. Bahkan auranya saja bisa membuatku terluka." Dan terlihat tangan Wukong pun kini berdarah. Dan kini Raja Agung pun mulai berjalan maju. Di hadapan semua monster, Raja Agung pun berkata, "Dunia ini ketika aku pergi ternyata sama saja. Tidak ada perubahan yang bisa mengubah. Semua kekacauan selalu terulang kembali. Peperangan yang sangat mengerikan untuk saling membunuh satu sama lain." Semua orang pun kini menoleh kepada Raja Agung. Lalu Raja Agung pun berkata lagi, "Oleh karena itu, kedatanganku saat ini sangat diperlukan. Dan untuk menghentikan semua kekerasan itu harus dipaksa. Dan aku di sini memiliki kekerasan dan kekuatan mutlak yang dibutuhkan." Raja Agung pun lalu mengangkat satu tangannya, dan dari jari telunjuknya kini mengeluarkan bola hitam yang dikelilingi oleh petir-petir merah. Ia lalu berkata, "Di depan mataku, semua monster akan mati kehabisan darah." Dan ma'wud, seketika terlihat hujan panah penderitaan mirip jurus dari dewa kuno yang menghujani Wukong. Wukong pun sangat kaget karena kini ia diselimuti oleh aura hitam, dan badannya pun kini tertekan ke bawah. Wukong pun masih keheranan. "Jurus apa ini?" ucapnya dalam hati. Dan tiba-tiba saja hal itu membuat kini telinga Wukong dan bagian tubuh lainnya pun mengucurkan darah. Wukong pun kini tak bisa berkutik. Serangan yang terlihat kecil dan tak terlihat itu menekan Wukong dengan sangat kuat dan terus mendesak Wukong. Dan dari mata, mulut, hidung Wukong pun kini terus mengucurkan darah. Wukong pun hanya bisa menahan luka yang sangat perih itu. Beralih di dinasti Tang, terlihat sang kaisar bersama dengan para pejabat keluar untuk melihat apa yang terjadi. Daun ajaib di situ lalu berkata, "Raja Agung telah dibangkitkan. Dia benar-benar datang." Sang kaisar di situ berkata, "Inilah kekuatannya, benar-benar mengerikan." Dan kini terlihat kekuatan dahsyat dari Raja Agung, yaitu berupa tembakan-tembakan hitam dari langit yang menghujani seluruh negeri. Sang kaisar lanjut berkata, "Dia adalah dewa baru yang pertama kalinya menggantikan para dewa yang maha kuasa. Apakah bisa kita untuk tidak mematuhinya?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.